Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatriadi, Stambuk A42120039, kelas D, Prodi PJKN. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi alam pikir manusia, sejarah dan perkembangannya. Ya, baiklah, hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Pada hakikat manusia adalah makhluk yang berpikir Homo sapiens. Hal ini disebabkan oleh sifat yang ingin tahu manusia yang besar, selalu bertanya tentang siapa, apa, bagaimana, kapan, dan di mana. Tuhan memberi manusia kemampuan berbicara, yaitu Homo linguis, hingga mampu menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya kepada manusia lain. Manusia juga mampu membuat alat, yaitu Homo faber, yang dapat membantunya mencari nafkah, seperti kemampuan manusia membuat jaring ikan, panah untuk berburu, pisau, api untuk memasak. Manusia memiliki rasa keindahan akan sesuatu, yaitu Homo aestheticus, sehingga muncullah para perancang bangunan, model pakaian, adat istiadat suatu daerah. Manusia juga mampu melakukan jual beli, yaitu Homo economicus. Seperti yang terjadi di pasar, manusia melakukan jual beli terhadap hasil kerjanya. Manusia diberikan kelebihan dalam segala hal dibandingkan makhluk lain. Manusia adalah makhluk religius yang percaya akan adanya Tuhan, yang mana adil. Manusia merupakan makhluk paling sempurna pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pada hakikatnya sama saja dengan makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Ia berjuang untuk meraih tujuan dengan dukungan pengetahuan dan kesadaran. Letak perbedaan yang paling utama antara manusia dengan makhluk lainnya adalah dalam kemampuannya melahirkan kebudayaan. Kebudayaan hanya manusia saja yang memilikinya, sedangkan binatang yang lainnya tidak memiliki kebudayaan. Binatang lainnya hanya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bersifat instingtif. Selain memiliki kekurangan, manusia juga memiliki kelebihan. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Manusia memiliki naluri, nalara, dan nurani. Dengan adanya sifat nalari, manusia dapat melakukan pelanaran berdasarkan pemikiran yang bersifat logis dan analisis. Rasa ingin tahu manusia akan sesuatu hal terus berkembang, sedangkan makhluk yang rasa keingintahuannya tidak akan berkembang ataupun menonton. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Setiap manusia memiliki pengetahuan karena pernah mengalami sesuatu, dan setiap pengalamannya dapat dijadikan berpikir dan bertindak. Gagasan dalam pemikiran manusia adalah ide yang terdapat dalam alat pikir, disebut dengan akal atau otak. Sistem gagasan dalam pikiran manusia adalah kelancaran kerja otak dalam mentangkap segala hal ataupun sesuatu. Mengembangkan nalara dalam sebuah ide tentang sesuatu yang dimaksudkan, dan membentuk konsep dengan pembatasan sesuatu yang digagas. Yang materi yang kedua yaitu perkembangan fisik sifat pikiran manusia. Baiklah, tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana besar dari sel kromosom, sperma yang identik dengan kromosom, sel telur. Perkembangan pengetahuan pada manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan sesama anak-anak, berupa bimbingan yang baik oleh orang tua dan lingkungannya. Terus akan terbawa sampai dewasa. Perubahan fisik yang sangat nyata terjadi pada saat pubertas, yang ditandai dengan antaranya tanda kedewasaan berupa tumbuhnya rambut pada daerah-daerah tertentu dan fungsi organ-organ reproduksi atau organ genitalia. Masa remaja merupakan masa pertentangan dengan dirinya maupun dengan orang dewasa, karena selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai orang dewasa, walaupun secara emosional belum memadai. Selanjutnya, setelah usia 30 tahun, mulai dapat mengendalikan diri dan mampu menempatkan diri sebagai individu yang bertanggung jawab. Tuhan menciptakan dua makhluk, yaitu bersifat anorganis
atau benda mati, dan yang lainnya yaitu bersifat organis atau makhluk hidup. Benda yang menjadi pengisi bumi tunduk pada hukum alam atau deterministis, dan makhluk hidup tunduk pada alam kehidupan yaitu biologis. Tetapi yang jelas ciri-ciri kehidupan manusia sebagai makhluk yang tertinggi, lebih sempurna dari hewan manapun. Dari sekian banyak ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup, akal budi dan kemauan keras itulah yang merupakan sifat untuk manusia. Rasa ingin tahu juga merupakan salah satu ciri khas manusia yang mempunyai kemampuan untuk berpikir sehingga rasa pengetahuannya tidak tetap sepanjang zaman. Manusia juga mampu menggunakan pengetahuannya yang terdahulu untuk dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru sehingga menjadi pengetahuan yang lebih baru. Ada dua macam perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sebagai akhir hayatnya, dan perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba sehingga dewasa ini. Periode filsafat Yunani merupakan periode manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite-mite menjadi yang lebih rasional. Pola pikir mite-mite adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Perubahan pola pikir tersebut kelihatannya sederhana, tetapi implikasinya yaitu tidak sederhana karena selama ini alam diakui dan dijauhi kemudian didekati, bahkan dideskriminalisasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif. Dari proses ini kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat yang akhirnya dinikmati dan berbentuk teknologi. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan poin untuk memasuki perdebatan baru umat manusia. Zaman Yunani kuno padang sebagai zaman keenam filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada itu dianggap sebagai undang-undang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada itu tidak mempercayai mitologi. Ya, poin yang ketiga yaitu sejarah pengetahuan manusia. Manusia selalu merasa ingin tahu, maka sesuatu yang belum terjawab di pikirannya, yaitu artinya Allah yang lebih mengetahuinya, artinya Allah yang mengetahui sebenarnya. Perkembangan lebih lanjut dari rasa ingin tahu manusia ialah untuk memenuhi kebutuhan fiksi untuk kebutuhan alam pikirannya. Untuk itu manusia mereka sendiri jawabannya. Contoh menyatakan bahwa ada 3 tahap sejarah, teknologi, sebagainya. Ya, itulah tadi materi yang saya bawakan untuk menyelesaikan tugas. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.